Hari ini kita akan banyak ke eksekusi modul proyeknya. Ibu, perwakilan dari guru kelas 1 SD dan guru TKP. Sebelum kita mulai, saya ingin ada pertanyaan seperti ini. Apa yang sudah Anda ketahui mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Siji. Yang kedua, menurut Anda, mengapa proyek profil pelajar Pancasila itu perlu dilakukan? Jadi P5 itu apa? Lampu sih, P5 itu kok dilakoni bareng? Ngorok, enak-enak nih. Nggak tahu. Yang ketiga, melalui kegiatan ini, apa hal yang ingin Anda pelajari? Sama tahu. Jadi 3 hal ini nanti yang menjadi PR kita bersama. Foto P5 itu lampu. Apa, mengapa, dan hari ini kita mau belajar apa? Gitu ya? Pakai ice breaking lah, kesuwen. Kakek. Kesuwen. Mari kita eksplorasi konsep. Apa P5 ini? Profil pelajar Pancasila merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional itu tertuang di dalam standar kompetensi lulusan. Ada di Permendikbudristek tahun 2022 bahwa tujuannya itu ada 3. Yang pertama itu menyiapkan peserta didik untuk kehidupannya ke depan agar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kok mirip P5 dimensi ya? Itu tujuan nasional. Yang kedua, mewujudkan peserta didik yang berkarakter dengan nilai-nilai Pancasila. Itu berarti profil pelajar Pancasila. Si Jimbe loro ini podo ya. Yang pertama itu beriman dan bertakwa itu juga bagian dari P5. Bagian dari profil pelajar Pancasila atau P3. Profil pelajar Pancasila. Terus yang terakhir apa? Tujuan pendidikan selanjutnya meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi. Ini menjeblek ya. Iya. Jeblek. Ono soalnya ngeces ya. Kok saya memang karena salon ini tidak perlu listrik bisa nyala. Listriknya dinyalakan Bu. Listrik mati apa jeblek? Oke. Banyak yang ngecas laptop soalnya. Saya lanjut ya Bu. Profil pelajar Pancasila merupakan pelajar sepanjang hayat yang berkompeten, memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. P5 itu ada berapa? Profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada 6. Jadi itu dimensi 1 sampai 6 gitu. Kalau jeblek no listrik pun ya suwi kan gitu. Masuk ke Tuhanku sekarang. Kok gak? Adem Bu ya? Sudah. Jadi yang pertama dimensinya adalah
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian apa Bu? Berkebinekaan global. Terus gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar, kritis. Ibu, tak akan kemana Ibu? Tuh, gambari pedul. Sudah muncul. Mergo gak gawe kabel ini tanpa kabel langsung konek sana. Nah, listrik mati ya. Nah, ini dimensinya. Sekarang dari kata-kata proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berarti saya dikuatkan proyeknya atau profilnya? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya dikuatkan apa nih? Profil pelajar Pancasila. Nah, saya dikuatkan profil pelajar Pancasila, maka penguatan profilnya itu menjadi tujuan akhir. Bukan proyeknya, tapi profilnya. Lalu judulnya proyek penguatan profil. Tujuh penguatan proyek, nih penguatan profil. Lah profil pelajar Pancasila itu mau sing dikuatno yo dimensinya. Maka tujuan akhir proyek P5 adalah dimensi. Engko dimensi dijabarno ono elemen. Ada apa lagi Bu? Sub elemen, ada tujuan akhirnya. Di setiap fase jenengan fase PAUD ini ya, dan itu sudah kita berikan Bapak Ibu. Kemarin kita sudah kasih. Kalau panjenengan mau download lagi, entar untuk materinya sudah di-download materinya kemarin. Kalau tidak salah ini linknya bit.ly/p5_sarirejo. Linknya belum nih. Ini linknya. Jadi bisa ambil seluruh materinya ada di sini. Sampai foto Bu, kono pas sampai dulu. Seluruh materinya ada di sini. Oke? Sudah? Foto. Sampai ketik di Google kayak gini. Nanti muncul. Saya tak cek ya. Namanya ini lah. Oke. IT_LY/P5_sarirejo. Ini materi ini udah gini kabeh. Sudah? Saya masih foto. Sudah? Mau saya beralih? Ini ya, sampai sini tadi. Saya lanjut.
Di dalam setiap dimensi, itu makan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa dan seterusnya sampai benar, itu sedikit dimensi itu. Di dalam setiap dimensi profil pelajar Pancasila terdapat beberapa elemen. Di dalam sebagian besar elemen terdapat sub-elemen. Dan di setiap sub-elemen terdapat rangkaian alur perkembangan kompetensi setiap fase. Itu datanya ada di sini. Nah, yang ini Bu. Nah ini mau tak tonton orang sing wis di print barang. Oke, tak kok lagi. Iku belum arep dhewe print. Nah Nah ini dikasih pemerintah. Nah dasar kita membuat P5 ya ini pakai buku ini. Ini buku kaji, buku nih. Nah ini loh, harus di print. Nah arepe gawe modul proyek nonton dasar buku apa sih dimensinya, sub elemennya apa, sub elemennya apa, kompetensi setiap fasenya apa, ada semua di sini Bu. Nah ini nanti yang di copy paste. Oke, tak lanjut. Kok mesti nggak muncul ya? Sebentar. Ini sana dari kiri. Lanjut ya. Inilah yang disebut dengan capaian fase begini. Jadi ini yang disebut capaian fase. Oke ya, lanjut. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini ada landasan hukumnya. Berdasarkan Kemendikbudristek nomor 262/M/2022, proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler. Bu, di sekolah itu kalau interkurikuler, mari ngono kokurikuler dan ekstrakurikuler. Ketiga kegiatan ini arahnya ke profil pelajar Pancasila, karakternya. Kegiatan intrakurikuler bisa diarahkan dengan karakter Pancasila anak, ya sehingga dimensi mau. Anak pelajaran olahraga di Kopar Mandiri, anak pelajar. Kalau di TK apa wae? Mapel ya? Apa wae? Jenenge niku. Nah, lah ngono apa jenenge sud apa? Nang di SD itu kan ada pelajaran matematika, nang di TK apa jenenge? Itu juga bisa disisipkan karakter pelajar Pancasila. Tapi masuknya di kegiatan intrakurikuler. Dan P5 ini kokurikuler. Terus ekstrakurikuler kanggo minat dan bakat. Itu juga bisa dimasukkan pelajar Pancasila, unsur mandiri, keimanan, ketakwaan, berakhlak mulia, gotong bisa juga. Kita fokus ke kegiatan kokurikuler. Bapak Ibu, kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila ini merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek, dirancang untuk menguatkan kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dimensinya tadi.
Kemudian pelaksanaan dilakukan secara fleksibel, terserah lembaga mau kapan melaksanakannya. Dirancang terpisah dari intrakurikuler, dirancang terpisah. Kemudian tujuan muatan kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan materi pembelajaran intrakurikuler. Berarti rano hubungannya karo pelajaran. Pelajaran di SD itu rano hubungannya karo matematika, karo hubungannya karo bahasa, pelajaran mata pelajaran tidak ada hubungannya. Tetapi kelima lintas disiplin ilmu, ya, tidak ada hubungan dengan mapel, tapi di sana lintas disiplin ilmu. Kemudian satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat. Contoh, Beru ini mau membuat proyek tauan, katakanlah seperti itu ya. Temanya kearifan lokal. Lalu kok juga kearifan lokal, ono alasannya Bu. Nggak usah jadi sing dodol tahu lagi rata-rata wong berunder. Lalu mau kedua kumpul artinya angkat tauan. Yuk gak cocok. Alasannya apa? Lah isu ini harus penting. Ya jadi tidak asal. Katakanlah apa ya sing kasih mabang kerupuk khas gitu bisa diangkat karena isunya di dermawan mabang itu khasnya kerupuk. Apa sampai mana nih? Tambah jangan khasnya apa? Sehingga tidak harus makanan. Misalnya orang berpolo kerajinan tangan oleh gawe kloso ono ono, jadi bisa diangkat ya dari isu yang ada di lingkungan. Gitu. Terus melibatkan masyarakat, yo itu. Waduh, tambah menjaga di kono. Tukang gawe kloso. Itu diajak ke sekolah atau anak diajak ke sana, dilibatkan. Piye to carane gawe kloso sing khasnya tambah menjaga. Piye carane gawe tauwa yang khasnya Beru. Begitu. Oke, lanjut. Hal-hal yang perlu diketahui mengenai pilihan. Ada apa itu? Dilaksanakan setiap tahun. Kemudian tema proyek sudah ditentukan pemerintah. Temanya nah, kalau di PAUD ono plakat prasaku. Apa ya Bu? Bumi. Aku sayang bumi, terus aku cinta Indonesia. Itu ya, apa prasaku? Ya, kita semua saudara. Itu ada 4. Kalau SD itu ada 6. Apa itu sih? Gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa raga, berkewirausahaan, rekayasa teknologi asli. Total alokasi waktu proyek jenjang dasar itu 20-30%. Kalau jenjang PAUD itu waktunya diserahkan sepenuhnya, pemerintah tidak membatasi menentukan waktunya. Nah SD tentu mau 20-30%. Kalau TK tidak, terserah lembaga waktunya. Itu bedanya. Kemudian sekolah berwenang untuk merancang pembagian alokasi waktu kegiatan proyek dan menyusun tim kepanitiaan dulu. Gawe tim P5 ya, ada tim P5-nya. Tuh, nanti prosesnya alurnya seperti apa nanti ada. Sebelum gawe P5 itu. Lanjut, panjenengan diminta setuju orang. Jangan jawab ya. Pembelajaran berbasis proyek bisa selesai dalam 1 kali sesi aktivitas. Setuju apa mboten? Tidak setuju, kauleh. Pisang kok langsung ya jus hari ini. Kau gawe tawar wis. Kauleh. Setuju ya? Bener. Lanjut.
Pembelajaran berbasis proyek selalu menghasilkan produk berupa barang. Setuju apa tidak? Tidak harus barang dulu. Barang boleh, tapi tidak wajib barang. Bisa membedakan dulu. Enggak ngomong gak oleh barang boleh, tapi harus barang gak salah. Karena bisa aktivitas siswa. Oke, lanjut. Pembelajaran berbasis proyek tidak ada hubungannya dengan diferensiasi pembelajaran. Ibu, setuju orang? Tidak ada hubungannya. Diferensiasi pembelajaran beda-beda. Jadi menyesuaikan anak. Nah, ini kayak belajar ini ya kasih seperti ini. Kayak belajar kinestetik kasih kinestetik, audiovisual kayak itu. Kalau dari gaya belajar itu diferensiasi berbeda-beda, menyesuaikan karakteristik siswa. Tujuan apa buatan? Berbeda, tidak ada hubungannya. Tidak setuju ya? Ada, sampai di proyek itu harus berbeda-beda. Artinya bukan temanya berbeda-beda. Dalam fase, dalam sampai tujuannya anak-anak berbeda. Katakanlah sampai tujuan akhirnya anak mempresentasikan apa gitu. Ada anak yang tidak bisa berbicara di depan umum, apakah dia gagal? Tidak. Cari alternatif yang lain. Oh, bocah ini loh, misalnya gambar, dia gak lagi seneng ngomong, maka disuruh gambar aja sampai saya pelajari dia kok gigi. Dan itu menurut teorinya Wijin itu dianggap sudah lulus kompetensi. Jadi tidak hanya anak iso mempresentasikan berupa lisan, tapi kalau dia karakter gaya belajarnya dengan menulis, itu juga dianggap sudah lulus. Jadi tidak ada proyek yang gagal. Sama seperti itu. Lanjut. Proyek profil harus ditutup dengan mengadakan pameran karya. Setuju Pak? Kudu ono pameran. Tidak. Kalimatnya itu harus ditutup. Tidak. Ada pameran boleh nggak? Boleh. Nah gak ono ya boleh. Ini loh kalimatnya harus berarti Pak wajib. Apakah wajib harus ada pameran? Tidak. Tapi kalau mengadakan pameran boleh atau tidak? Boleh. Gak ya. Lanjut. Produk pembelajaran berbasis proyek harus berhasil. Setuju? Tidak. Dalam satu fase itu 2 tahun tuh, nakal SD itu boleh. Gak berhasil ini lanjut satu fase. Oke. Apa yang dimaksud pembelajaran berbasis proyek? Ini loh proyek. Serangkaian tugas membuahkan suatu hasil. Hasil produk dan aksi. Ini mau tidak harus barang, aksi pun boleh. Produk orang mesti barang ya. Pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan untuk murid belajar mandiri secara individu, kelompok kecil maupun kelompok besar. Ini jenenge kolaborasi. Pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan murid untuk melalui proses pembelajaran yang berbeda, kesiapan berbeda, dan produk yang berbeda-beda. Lihat diferensiasi minimal. Lanjut. Memungkinkan murid untuk memahami konsep melalui praktik belajar mencari informasi dengan mandiri. Dan saya sampai catat download tadi, ini mau perlu perencanaan yang matang. Loh, untuk direncanakan memperhitungkan rentang waktu belajar untuk mendesain pembelajaran berbasis proyek oleh guru. Guru perlu memahami konsep pembelajaran berbasis proyek, namun bisa langsung mencoba mempraktekannya sehingga belajar dari pengalaman praktek guru lain. Nah hari ini kita akan seperti itu.
Mergo arep ndang ambil. Pembelajaran berbasis proyek bisa dilakukan oleh murid manapun sesuai kebutuhan dan kesiapan murid. Pembelajaran berbasis proyek bisa dilakukan di mata pelajaran apapun, di tingkat apapun. Pembelajaran berbasis proyek berbeda dengan melakukan proyek. Nah, ini pertanyaannya itu, pembelajaran berbasis proyek atau membuat proyek? Murid meluncurkan roket di akhir pelajaran, kolaborasi antara pelajaran fisika dan matematika. Iki gawe proyek atau pembelajaran berbasis proyek? Ini itu membuat proyek. Murid mencari tahu isu kerusakan lingkungan. Ini apa tuh? Pembelajaran berbasis proyek. Murid melakukan observasi. Nah, yang pertama itu kan langsung puncak ya, membunuh roket. Ini malah ini sebelum mau meluncurkan roket itu anak melakukan apa kan nggak tahu, ya kan? Berarti murid melakukan observasi ini apa? Pembelajaran berbasis proyek. Nah ini pemilihan ketua OSIS ini biasanya di SMP. Pembelajaran berbasis proyek. Murid mencari tahu isu penyebab terjadinya bullying berbasis proyek. Gerakan membersihkan sekolah. Seluruh murid membersihkan sekolah berbasis proyek. Ini proses kunci pembelajaran berbasis proyek. Siji, mengidentifikasi masalah. Ini kegiatannya ya. Orang langsung dari jus atau langsung meluncurkan roket. Gak ngono. Ana tahapan ini. Delek isik masalahnya apa sih kira-kira? Itu ya. Jadi ini termasuk dalam temukan atau pengenalan, dikenal proses. Pembelajaran berbasis proyek dimulai dengan proses murid mengajukan pertanyaan tentang suatu masalah yang diamati. Mengajukan pertanyaan seperti ini akan membantu murid mendefinisikan masalah dalam konteks yang sesuai. Contoh, jadi sebelum anak ini mau membuat tawa, didefinisikan masalahnya apa? Dari tawa itu puas, ya kan? Lapos ya. Ini anak-anak disuruh gaya tawa alasannya apa? Oh, mergo tawa beruhiki penjualnya makin turun. Engko suwe-suwe entek, nek wong wis suwe-suwe mati kabeh sapa sing meneruskan. Generasi berikutnya wis gak tahu ngerasa tahu. Ya kan? Makin hari penjual tawa makin sedikit. Engko nanti putune sampai bisa-bisa sing wong berugi ditakoki, "Kita tahu mang tawa?" Gak tahu. Nah gitu. Soalnya orang berugi. Boleh. Jadi alasan kok murid dipancing, gawe iki alasan ini semakin banyak alasan tapi bagus. Berarti menguangkan proyek sampean. Oh itu tak garap begini mergo isunya itu masalahnya akeh. Itu ya. Lanjut. Kemudian menghasilkan ide. Oh mergo tahu iki ape punah kata-kata gitu ya. Misalkan iki kudu anak-anak harus saya ajari bikin tawa. Kelak nak penjual tawa itu wis gak dodolan anak iso gawe tawa. Ya kan? Menghasilkan ide. Tuh, tawa itu apa sih kok gak paham? Mergo ucap cilik gak seneng. Gitu ya. Apa yang menyebabkan anak gak seneng? Kan ditarik terus, masalah dicari terus. Oh mergo pedes. Uang itu nganggo uang jadi bocah cilik gak seneng. Oh berarti lain
Oh, berarti kita harus apa tawannya gak kuah ya? Kan gitu ya? Apa kuahnya dimodifikasi dan disirup aja? Nah, gitu kan? Supaya anak senang. Apa mana kira-kira? Mergo tauan itu minuman yang hangat, kan gitu? Bocah cilik kan gak seneng ngombe, senengannya es. Oh, tauan tak gawe es nih. Tapi dudoe orang gawe duduk jahe. Mergo pedes bocah cilik gak seneng. Senengannya sirup marjan. Nah, dikai sirup, dikai es batu sehingga anak senang. Loh, itu jenenge modifikasi. Ketemu, oh, aku duwe ide. Berarti proyek itu tentang modifikasi uang. Nah, sampai itu demikian dulu. Lalu kok kerupuk abang kok bocah gak seneng ya? Oh, mergo warnane beda. Coba dibikin warna-warni. Nah, kan gitu. Wah, kerupuknya warna abang. Tuh, kuning. Rasanya kurang enak. Bocah itu rasa-rasa. Sampai nak kayak ciki saya apa jadi? Agrane api terus isine saiki tapi melumpuh. Ciki dikai rasa-rasa. Bocah kan supen. Apa kerupuk abang tak kayak rasa-rasa dulu ya agar anak senang. Nah ini bagian dari menghasilkan ide yang diperoleh dari masalah yang ada di tempat sampean. Lanjut, mari menghasilkan ide, dirancang, membuat prototipe atau lakukan. Mari menemukan masalah, terus dibayangno gawe apa, mari itu dilakoni. Oke, tawa berarti mau fit. Termodifikasi membuat kuahnya supaya bocah cilik seneng jajan ini payu didol, katakanlah seperti itu. Maka tak gawe es, ora tak gawe anak. Masalah ini ketiga. Mana? Asal es pakai manis ini. Es tawa. Katakanlah kerupuk itu bocah itu kan harus modifikasi kerupuk dikai rasa-rasa serbut itu. Barbecue. Terus apa mana? Balado. Iso boleh. Sehingga anak bisa kerupuk gak ono dikai supaya bergizi dikai apa? Iwak coba tidak terbongkar bawang dikai iwak supaya anak itu selain makan juga dapat gizinya. Itu jadi masalah ada boleh ini demi menyelesaikan masalah itu lakukan. Oh, berarti tahapan iki. Setelah itu pengujian. Pengujian berlangsung dalam pengaturan langsung, yaitu pengujian murid untuk mengetahui seberapa baik produk itu. Katakanlah wis jadi tawar, tibane arek kok tetep gak seneng. Wis dimodifikasi kaya ngono, tetep ae gak seneng apa. Balik mana siklusnya? Anak jadi kembali ke sini ya, masalah baru. Cari gak seneng, golek di mana? Golek ide apa? Gak seneng dia apa? Balik mana? Dan itu berkesinambungan terus. Kerupuk yang mau, dibalik kerupuk dimpel-empelnya ini gak seneng bocah. Model kayak gepeng, senengannya sing spiral. Udah sini kayak apa jadi kentang sing di ngono iki mah. Nah, model kaya ngono tampilannya bocah seneng. Balik maneh, boleh masalahnya dirubah, gak kerupuk sing jadi plastik, tapi digawe kaya kentang spiral ngono. Kan iso modifikasi lah. Terus berlanjut seperti itu. Iya, jadi harus ada unsur ini Bu. Temukan utawa identifikasi masalah, bayangkan utawa menghasilkan ide, membuat prototipenya atau lakukan. Idemu itu sebuah praktek loh. Mari lo bagikan. Ya, kalau yang bapak ini kenali kontekstualisasi dulu, terus aksi lakukan, refleksi, baru udah jelek mana.
belajar yang proyek kelima. Mungkin AC-nya harus dimatikan, sehingga musola. Karena di kantor itu kan buka laptop kabel. Eksplorasi rapot itu butuh internet. Bukan. Ini kumpulan kepala sekolah AC dimakan. Listriknya hanya 1.300. Sampai nggak harus ngecas. Tak betul. Ini jauh aja ada ngecas. Ya. Bu, itu barangkali dijago aja. Tahun sing mikir bulan yang baru dijago. Ini tanpa saya bisa, ya yang bawa dijago, ya enggak, itu kan tes kan. Saya enggak kota-kota. Karena ada 3 kegiatan bareng. Ya apa-apa ya Bu ya, sabar, wis. Lanjut, ini proses berpikirnya tuh. Panjenengan kalau mau bikin kayak gini, proses berpikirnya seperti ini. Panjenengan harus berpikir sebagai desainer, berpikir sebagai insinyur, rancang, berpikir sebagai arsitek. Temukan masalah ese. Apa masalahnya? Boleh ide untuk menyelesaikan masalah itu. Lakonono idemu terus direfleksi. Gitu ya. Ini tema-temanya yang SD tadi. Sudah dibahas, sing TK ono 8, sing SD ono 6. Yang murid ini miliknya SMP dan SMK. Ini Bu, alokasi waktu. Yang tahu pelaksanaan proyek pematangan profil Pancasila jenjang PAUD dilaksanakan 1 sampai 2. Sampai nggak siji setahun oleh, nggak lurus tahun oleh. Ya. Awal siji ya, mending wis tambah, gitu. Syukur langsung sampai dikasih pilihan dia siji atau boleh. Kalau SD itu 2 atau 3, ya. Waktunya untuk PAUD diserahkan ke lembaga. Kalau SD itu ada ini 252 JB. Oke, lanjut. Ini yang PAUD ya. Dalam satu tadi jelas Sing SD 2 sampai 3, yang PAUD 1. Project dengan tema yang berbeda nak guru. Lanjut. Nah, ini Bu, sebelum sampai membuat P5, sampai harus lewat ini. Membentuk tim fasilitator P5. Gawe berarti ono SK-nya. Kemudian Kepala Satuan Pendidikan menyusun tim fasilitator P5. Tim ini berperan merancang. Saya ngerancang orang guru kok Bu. Jadi orang guru kelas 1 tok, ono timnya sak sekolahan. Dirancang secara bersama-sama. Guru agama yang ikut bertanggung jawab, guru olahraga yang ikut bertanggung jawab dalam setiap proyek di kelas. Mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan, Bu. Sampai untuk identifikasi sekolahku itu, gak mampu deh, nah gawe iki. Mergo terbatas ini, terbatas itu.
setiap sekolah kan beda-beda. Nah, sampai nggak beda P5 ya sudah menyesuaikan sekolah sampai ya, ngono yo, gitu ya. Mari ngono merancang dimensi, tema, alokasi waktu P5. Jadi tim fasilitator boleh isi dimensi apa yang mau kita tingkatkan. Lah, ini ibu bikinnya harusnya pada saat awal sampean bikin kurikulum. Hubungannya karo visi misi. Contoh, sekolah sampean visi misi lingkungan apa sini? Beriman, bertakwa dan berwawasan lingkungan, katakan gitu. Visi misinya kan itu. Untuk mewujudkannya, maka P5-nya yang kudu menyesuaikan itu mau. Nak berwawasan lingkungan, berarti kira-kira P5-nya apa? Gaya hidup berkelanjutan. Ngopeni sampah, ngopeni lingkungan. Loro hubungannya itu. Jadi besok sampai nanti gawe KOSP, gawe P5 di sisa, ya. Barang wis kadung saiki wis mlaku toto ini. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tidak ada P5 yang gagal. Yang gagal adalah yang tidak melaksanakan P5. Ya. Lanjut yang keempat, nyusun modul proyek. Jadi hari ini di kantor dulu. Ya. Gawe SK tim fasil untuk disusul do omah garepe. Identifikasi kesiapan harus sekolah tuh gini tuh lah. Ya. Itu sebenarnya. Ya sini kepala sekolah guru kelas A, guru kelas B, no. Nah, iya. Kemudian merancang strategi pelaporan. Ono rapot P5 gol dimarahi. Rapot P5 setahun sekali ya mesti. Orang bersemester. Jadi sampai nggak rapot itu tidak setiap semester tapi akhir tahun. Itu bagian dari miskonsepsi. Ini Bu, prinsip pengembangan proyek ada apa? Siji holistik. Apa holistik temannya? Ketika mulai itu mau mulai masalah ide sampai melakukan ide sampai aksi nyatanya berpusat pada peserta didik KB itu murid yang lakukan. Makanya sekiranya sampai dalam proyek perhatikan muridku iso enggak ya duduk bone bone sembarang dengan bone gak murid itu iso gak terima. Terus kemudian ada pengamatan, eksplorasi, ya, kemudian ada aksinya, ya, ono kegiatan itu prinsipnya menyeluruh berusaha tadi, ono kegiatan aksi nyatanya, ada eksplorasi bocah itu boleh, yaitu memulai masalah ide, sampai harus melibatkan seluruh siswa. Kalau perlu izin atau siswa, wangel dulu. Kadang bocah ya pengen gawe omongan tambah. Nah, kayak ngono ya, guru harus ya apa nak gawe iki. Tapi proses itu harus sampai lewat ini. Langsung muncul di sini. Ayo. Memang berproses. Ini perannya, peran pemangku kepentingan sini. Namanya muncul dewe. Modul proyek ada dua cara dari modul. Siji mengadaptasi, berarti ATM, amati, tiru, modifikasi. Mau tidak boleh modul ajar, nanti boleh nomor 2 di mana? PMN. Manfaatkan itu. Oh, ya domain. Piye caranya nggak modul ajar? Nyontoh oleh disediakan sama pemerintah. PMN yang bikin siapa? Pemerintah. Doko disiapkan. Enak.
Ya sih kuwae kan. Tak cocok lo karo sekolahku itu kan cocok. Oke. Tapi tetap harus menyesuaikan lo. Masalahnya cocok gak karo sekolahku. Ngono. Ya. Atau yang kedua, gawe dhewe secara mandiri. Boleh. Wes, inilah yang disebut merdeka ya ini. Terserah sampean. Nah, pertimbangan ini ngurus. Aku bisa gawe duit, bikin sendiri. Boleh. Aduh, boleh gawe duit. Untuk sing ngono iku ae. Mangga terserah juga. Kuncinya ini, Bu. Pilih modul P5 itu sing penting ono ini siji profil modulnya terdiri dari tema, topik dan judul modul fase apa, tahu apa fase A, durasi kegiatannya berapa kali pertemuan atau berapa situ. Terus kedua ono tujuannya, dimensinya apa, elemennya apa mana ini, sub elemennya apa, kemudian tujuannya apa, kompetensi yang ingin dicapai. Rubrik berisi rumusan kompetensi yang ada di iki sing dicetak bukan sini. Unduk kopi tempel itu. Terus aktivitasnya apa? Ayo mau ya. Ada kegiatan kayak temukan masalah dari ide, terus aktivitasnya apa? Lakoni. Ada berapa kali pertemuan? Itu yang sifatnya holistik. Jadi nak katakanlah gawe tahu orang ujuk-ujuk bocah gawe tahu ini dari apa sih kan oh teko kacang kedelai piye sih ngicire kan lho kapan iso ngicen nang desaku kacang kedelai ku apa iso digawe tahu watok ta sampai itu kan pertanyaan pembantu oh apa digawe susu kedelai ya sulit dipakai digoreng udah masih enak bisa kayak tepung kedelai apa kan tepung kedelai tepung kedelai gerungan apa iya jadi main zena tempe tahu macam-macam sampai ini saya gawe tempe ku aku iso keringgingan dewe tempe ku bergizi ya proyek kayak judulnya gurih anget-anget nyawas terakhir ada asesmen sampai kalau mau membuat modul halo ada 4 ini saja sudah boleh Pak, tambahin mana mau enggak? Apa boleh ini adalah kriteria minimal yang penting orang pangkat ini mau harus bener mau tambahin orang 5, 6, 7, 10 nah, itu untuk hari ini iya cara tanggal assessment kalau RPT modul ajar ya ajar RPT kalau modul ajar itu outputnya apa? Tujuan akhirnya apa? CP ya? Ya sama tujuan akhirnya kan untuk mencapai CP kompetensi yang ada di CP benar? Kalau modul ajar kira-kira tujuannya modul proyek P5 modul P5 tujuannya apa? Profil pelajar Pancasila yang dirumuskan dengan dimensi sampai turunannya sampai katakanlah pengen si gotong royong dulu ono apa jenenge elemen gotong royong itu elemennya apa wae ya di bawahnya elemen ono apa sub elemen itu udah buku sampai ini nah itu tujuannya P5 kalau modul ajar tujuannya CP kalau modul proyek tujuannya dimensi profil pelajar Pancasila yes
Paham ya? Tengah kok gelung. Nah, mari ini kayak contoh, saya ini loh, yang bawah ini adalah tujuannya. Sampai game proyek itu tujuan ini, tak baca kan? Dimensinya apa? Oh, beriman. Dimensinya ini beriman dan bertakwa. Elemennya adalah salah satu ya, contohnya. Elemennya apa? Elemen akhlak beragama. Nah, tahu sub elemen akhlak beragama itu orang mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Berarti tujuannya apa Tuhan? Mengenal adanya Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya. Kira-kira proyek poseng iso arek mengenal Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya. Jadi sifat Tuhan Yang Maha Esa mulai iso. Berarti proyeknya terkait hafalan Asmaul Husna. Tujuan akhirnya kan bocah itu. Berarti bocah apal. Ya. Mengenal, mengenal berarti roh. Kenal itu kan kalimatnya mengenal. Apakah perlu anak mengucapkan? Apakah perlu anak mempresentasikan mergo ini kalimatnya mengenal? Bukan klasik ji masalah mengenal sifat Tuhan Yang Maha Esa bahwa Dia adalah Sang Pencipta yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan mengenali kebaikan dirinya. Nah Allah seperti itu, ya, Maha apa ya sahabat? Maha mengetahui. Berarti aku nyaksa. Berarti aku yang kudu ngerti. Nak dikai pelajaran, dikai cerita Pak Guru, aku kudu ngerti. Iki lho. Iku nak gone arek fase A. Ditambahin dulu. Pak perlu masuk dia gak ngerti gak masalah. Yang penting dia mengenal Tuhan. Allah Maha mengetahui, Maha mengasihi, penyayang pun cukup untuk tahu dari sebatas itu. Kira-kira proyeknya apa? Iso arek, iso dalam global mau menunjukkan hasil akhirnya aku mengetahui itu. Coba lihat ya tujuh itu. Pokoknya intinya ada di sini. Jadi sampai tujuan itu. Nah, teorinya namanya teori backward design. Jadi teorinya mundur. Pertama, tentukan dimensinya dulu. Arek baru ini kira-kira lemah dia apa sih dimensi itu? Arek baru tak tahu kok. Gak tahu gotong royong katakan, berarti lemahnya di gotong royong. Digoleki sih. Turunannya gotong royong itu mengenai dimensi apa sebenarnya? Elemen apa dalam gotong royong ini? Elemen ini. Sub elemen apa? Terus tujuannya apa? Sampai misalnya tujuan akhirnya. Iya ini. Ini gak tahu, gak bisa berkolaborasi ternyata. Dicarikan proyek-proyek yang bisa meningkatkan kolaborasi anak. Contohnya dari lanjut ya. Dimensinya itu sebenarnya dimensinya itu minimal 1 atau harus 2? Kalau di sebenarnya gini. Boleh. Nah di SD itu di minimal 2 di SD. TK 1 ya. Karena nanti semakin banyak dimensi yang ingin dicapai, asesmennya makin banyak. Kan ngeri. Nggak apa-apa 1. Nah di SD ditentukan minimal 2.
Ya, dalam waktu aja yang mau dibebaskan kok. Terserah. Yang SD dibatasi. Ya, ini contohnya Bu, contoh. Si mau tak ceritakan. Fase D, gaya hidup berkelanjutan, sampahku tanggung jawabku, topiknya. Total waktu 57 JP. Dimensi ini yang telu. Fase D berarti kelas berapa Bu? SMP. Dia 3, dimensinya 3. Yang biru. Kemudian sub elemen ini sampai kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti setiap dimensi pakai 2 sub elemen. Ya. Langkahnya ada 17. Mulai dari perubahan iklim, perkenalan. Lapo sih kok ngurusi sampah baru dikenali. Karena terjadi perubahan iklim, masalah akhirnya terjadi permasalahan pengolahan sampah. Mari kita eksplorasi isu, digali apa sih masalah yang ada di sekolahku. Kemudian refleksi awal, kunjungan ke TPA, dijak ke TPA Mbak Boyo. Itu kayaknya dikasih dijak Rono. Diskusi kritis masalah sampah. Ini sampai bisa baca di sini. Ini contoh pengembangan tujuan dan assessment modul proyek. Ini contohnya fase A, kelas 1 berarti, dan kelas 2. Tema kewirausahaan, aku ingin atau aku butuh ya. Ini berarti bocahnya itu senengannya mungkin ya, jajan. Antara keinginan dan kebutuhan, dan belum judulnya ini. Aku ingin atau aku butuh ya. Ya, paling buat sekolah wong iki Bu Dina ini muridnya senengan jajan. Sampai gak iso tuku sepatu, ngono wae sepatu jebol. Itu bisa diangkat, aku ingin atau aku butuh. Jadi dikenal loh bocah mana yang keinginan, mana yang kebutuhan. Loh, jeruk dewe sosok ngono ya. Kayak iso bedakan keinginan dan kebutuhan. Nah, apa yang ini ke iPhone kok? Padahal fungsi HP untuk telepon, untuk WA. Padahal HP Android biasanya kurang aja bisa telepon, bisa WA. Loh, fungsinya bodoh. Itu kalau kebutuhan. Kalau pakai keinginan dengan Android mau ya direwangi nyimuri bapaknya. Jeruk kata terus loh. Ini kerangka modul proyek. Ada tujuan assessment alure, temukan ono 8 ke 8. Kemudian bayangkan ono 8, lakukan ono 5, bagikan ono 3. Jadi yang awal tadi, bolehkah P5 hanya 1 kali pertemuan? Kan sampai jawab enggak boleh. Olah gak menyeluruh, holistik mau ya. Selain di PLN sampai boleh contoh modul proyek kalau begini, Cikal, sekolah Cikal. Iya, boleh contoh yang modul. Mari melatih cara pembelajaran proyek. Pilih salah satu kenal. Lanjutnya sudah pilih temanya, kesini sudah bawa ya. Dah. Iki sing mau. Tuh. Nah, ini lagu sih tak cerita nama backbone design. Boleh ini masalah essay, boleh ini bukti dan asesmennya, terus lagi dirancang. Itu ya. Dibaca lagi, ini sama.
Panjenengan baca di sini Bu. Di sini ada pameran itu ono apa sih yang harus dilihat di pameran ini? Kudu ono aktivitas simulasi pameran proyek kreasi itu. Kudu apa poster analisis diri. Apa poster analisis diri? Ini contohnya begini. Iki analisis diri. Tergantung sampean proyeknya apa. Kudu ono ngene iki sing temenan nah sampean pengen gawe proyek. Usah terus gawe es gawet kan. Ada jurnal kreasinya, ono jurnal itu berarti kegiatan 1 sampai berapa sampai terakhir itu ono terdokumentasikan hasil kreasinya apa? Berarti produknya ya didokumentasikan. Ini borangnya, ini contohnya loh. Ini contohnya pamerannya kayaknya ini. Boleh. Ya, nah ini contoh rapotnya. Masih sama. Kayak ini rapotnya. SB sudah berkembang, BSH berkembang sesuai harapan. Sebenarnya SAB apa SAB? Berkembang BSD berkembang sesuai sama. Mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Sampai dia istilahnya ya, sampai yang paling rendah apa sampai belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, sangat baik. Podo kalimat itu, nah guys, mulai berkembang, podo karo belum berkembang. Ini terendah mulai berkembang, tapi belum berkembang. Ora apa-apa. Sampai nggak kalimat itu ora apa-apa. Los, merdeka. Seperti program PGN. Ini Bu, saya dicetak bukan sih ada di sini. Ini tinggal di copy aja. Elemennya apa? Kita kan contoh. Kisah tak cerita ketawa. Ono isu nih Bu, isu nih di DKK ini. Lalu kok ngangkat tawa. Banyak hasil panen kedelai di wilayah Desa Baru tempat berlokasi SDN Baru. Hasil panen kedelai ini biasanya langsung dijual rumput kedelai ke pedagang. Mereka jarang manfaatkan untuk membuat olahan. Kecuali orang para pedagang tawa atau kembang tahu kali ini, yang jumlahnya semakin hari semakin sedikit, sing dodol ini macam tambah hari tambah cantik. Dan saat ini mereka juga sudah mulai beralih jualan. Apa di payu malam? Sing payu itu pertol kalau seperti. Makanya ini diangkat sama teman-teman timnya. Dimensinya apa? Iki kreatif kalau gotong royong. Kreatif itu berarti elemen apa? Menghasilkan karya yang original. Nah, menghasilkan karya yang original berarti rumusan kompetensinya apa ini? Iki oleh ngopi teko iki Bu. Nah, dari sini. Dimana? Nah ini mengekspresikan pikiran atau perasaan sesuai dengan minat
minat dan kesukaannya dalam bentuk karya. Dalam bentuk karya berarti ono barangnya, bener gak? Berarti produknya ini nanti ada barangnya untuk awal yang apa bu? Yang karya yang belum ada, yang orisinil. Makanya kan belum ada awal untuk es. Nah ini kan gara-gara itu. Harap penggari awal, uang yang dijahit tapi uang marjan. Hampir untuk es. Kan barang yang baru. Sesuai enggak dengan rumusan kompetensi ini? Sesuai dengan minat dan usaha dalam bentuk karya. Berarti ono produknya tawa yang baru, inovasi. Terus kerjasama apa? Menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Tujuannya cuma tidak begitu. Gitu ya. Sekarang setelah eksekusinya, yang SD nanti singkono nanti yang SD dipisah tahun koril, tapi di sana masih belum selesai di kelas saya. Lu orang mau kursi nih begini kan? Panjenengan kemarin sudah apa? Sudah dapat konsepnya. Nanti akan saya share graf pengumpulan penanya modul proyeknya. Karena dengan yang TK kemarin kan mesti jadi silahkan dulu di BNN adaptasi sudah. Minimal hari ini mas ngomong aku sebelum kiki itu kalau produk ini. Pun ya. Gugus selatan sampai tugasnya nyatet untuk dilaporkan ke Polri. Gugus utara apa judulnya temanya? Modulnya nanti menyusul. Untuk tak genolin tak share ke Bu Yuni, sing SD di share ke Bu Ana dan Bu Pak Yuni. Untuk ngumpulnya dong ini, gitu ya. Tapi saya ini kudu ketemu judulnya sing sudah semua ya. Nah, aku jalan betul. Gambar kertas SD ini judulnya Kiki itu terus sampai eksekusi nyoba gawe. Pakai nabu gawe. Aduh, gambar kertas bro. Sing gugus utara SD ini sapa wae. Sorry TK-nya sapa wae. 3 gugus. Sing utara 2 gugus. Dari 2 gugus, sing selatan 3 gugus. Sampai tulis jenenge lembaga ini judulnya ini. Ya Yuni sampai utara. Nah, Budiah ya selatan. Sampai catat ya. Lembaga ini judulnya. Wis kakek ngebuka sampai lain dibuka dan sampai gawe modul. Tadi di modulnya. Oh, ini modulnya Mas Tadi. Mari modulmu. Ini tak sotengnya lho. Ini Bu, modulmu didono aku, Bu. Nah, judulnya apa? Minuman khas desa. Nah, oke. Di sing wis mari modulnya. Tak sotengnya. Ini Bu judul modulmu, Bu. Didono aku, Bu. Ini emang gak apa-apa.
Apa sih gitu? Tapi gila-gila sih, katanya di Eh, tahun nih. tahun nih. Tahun ini keliru.